Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim pengabdian kepada masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon 2024 akan mempresentasikan hasil penelitian dan pengabdian kami. Materi yang akan kami paparkan berfokus pada pentingnya pendidikan seksual di era ketelanjangan. Sebelumnya, tema yang kami ambil dalam program pengabdian ini adalah pencegahan pernikahan dini melalui pendampingan edukasi seksual. Sehingga pada program ini, fokus kami adalah bagaimana menciptakan kepedulian seksual pada anak-anak dan orang tua dengan comprehensive sexual education yang relevan dengan keadaan zaman. Maka dari itu, untuk memahami apa yang ingin kami sampaikan, silahkan simak video ini dengan seksama. Urgensi atau pentingnya pendidikan seksual di era ketelanjangan disusun oleh Dr. Masriah, Dr. Naila Farah, dan Al-Farel. Sebelumnya di dalam proposal, sudah pernah kami jelaskan terkait bagan ini. Bagan ini menampilkan hasil analisis tim kami mengenai faktor dan dampak dari pernikahan dini yang mengkhawatirkan. Nah, dalam bagan tersebut, kita akan berfokus pada satu faktor yang dapat diminimalisir, yaitu faktor pergaulannya atau aktivitas seksual pranikah. Berlanjut ke latar belakang, ini adalah data yang pernah diambil oleh Jurnal Ker dari Poltekkes Tasikmalaya Cirebon pada tahun 2015 di SMK Negeri 1 terhadap 240 siswa-siswi dan 2017 di SMP Negeri 15 terhadap 221 siswa-siswi. Jika kita gabungkan persentasenya di atas, artinya ada 43,6% atau sekitar 202 orang dari 461 siswa-siswi yang terlibat perilaku seksual berat dengan kategori berciuman basah, meraba bagian sensitif, hingga hubungan badan. Dan dengan asumsi persentase yang sama untuk setiap remaja tingkat SMP dan SMA di setiap sekolah. Dengan jarak waktu 3 tahun antara masa SMP dan SMA, maka tingkat aktivitas seksual potensial remaja antara jenjang usia kelas 9 SMP hingga 12 SMA meningkat 150% setiap tahunnya atau 2 kali lipat seiring pertambahan usia mereka. Kondisi yang sangat darurat, bukan? Untuk data tingkat nasional, ini adalah salah satu contoh yang sangat memilukannya. Di tahun 2022, Pengadilan Agama Semarang menerima 11.392 pengajuan dispensasi nikah yang dimana mayoritas karena kasus kehamilan tidak diinginkan. Lalu, di Ponorogo sebanyak 266 pelajar SMP dan SMA juga mengajukan dispensasi menikah di kantor pengadilan agama dan 65% diantaranya atau sekitar 173 orang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Di Cirebon sendiri, memang tidak ada data semasif itu, namun berdasarkan data Bimas Islam yang mengarahkan kami ke Kelurahan Harjamukti. Dari beberapa tokoh yang kami temui sebagai berikut. Kami mendapat simpulan bahwasanya perihal pernikahan dini akibat KTD sangat jarang sekali dilaporkan secara resmi, baik itu ke pihak puskesmas ataupun kelurahan. Otoritas kesehatan seperti puskesmas khawatir jika pendidikan kontrasepsi secara intensif dapat dianggap mendukung perilaku seks pranikah. Perilaku seksual remaja sebenarnya rahasia umum, terlebih sekarang segala sesuatunya mudah, apalagi di Harjamukti ada daerah seperti itu, lokalisasi di daerah terminal Amanah Benua, Sapadia dan banyak lagi. Dari sana, kami membutuhkan gambaran terkait sejauh mana pemahaman edukasi seksual pada remaja setempat, juga terkait perilaku seksualnya. Akhirnya kami mendesain penyuluhan materi dasar dengan menggandeng petugas dari UPT Puskesmas Kalitanjung. Ini adalah rancangan materi yang kami sampaikan, terkait apa itu KTD, lalu terkait infeksi menular seksual dan yang terakhir terkait peran dan pengawasan orang tua. Metode penyampaian materi ini didesain untuk interaktif, sehingga kita mengetahui kapasitas prapemahaman audiens. Berikut adalah dokumentasi kegiatannya. Dalam berjalannya kegiatan tersebut, terdapat poin-poin yang menjadi simpulan kami, yaitu
Antusiasme secara berjalannya kegiatan hanya ada pada audiens orang tua. Audiens anak cenderung pasif, kemungkinan dikarenakan dua hal. Satu, karena mereka memang belum memiliki prapemahaman terkait pembahasan. Atau dua, karena terasa canggung karena mereka hadir dengan orang tua mereka. Dalam persepsi tersebut, maka terkait pengawasan seksual masih sangat tabu, dan tugas kita adalah memberi arahan untuk bagaimana membangun komunikasi inklusif terkait hal itu. Terlebih, angket yang kita bagikan pun banyak dari mereka yang tidak mengisinya dan tidak ada yang mengisinya secara serius, sehingga kami tidak mendapatkan data terkait sejauh mana aktivitas atau pengalaman seksual mereka. Maka dari itu untuk program di tahapan selanjutnya, kami akan fokus untuk mengenalkan paradigma comprehensive sexual education yang mana meliputi 1. Pendidikan kehidupan keluarga dan hubungan lawan jenis untuk mengajarkan konsensualitas dan otonomi tubuh. 2. Anatomi dan pubertas untuk pemahaman tentang menstruasi, ereksi, serta cara merawat organ reproduksi. 3. Pencegahan infeksi menular seksual, IMS, dan kontrasepsi untuk termasuk pemahaman tentang penggunaan alat kontrasepsi. 4. Perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi seksual untuk mengenali ancaman seperti sextortion dan penyalahgunaan media sosial. Dan 5. Menghilangkan tabu melalui diskusi terbuka untuk memberikan ruang aman bagi remaja untuk bertanya dan mendapatkan informasi akurat. Alasannya mengapa CSY menjadi sangat penting adalah karena kita sedang berada di era ketelanjangan. Bisa kita lihat data penelitian terdahulu di sini, remaja saat ini hidup dalam terpaan pornografi dan porno akses yang masif. Penggunaan dating apps dan media sosial seperti Twitter atau X banyak dijadikan sebagai media untuk menemukan pasangan seksual. Hal itu umum disebut sebagai kegiatan ngalter. Oleh karena itu pendidikan seksual adaptif dan komprehensif teramat sangat diperlukan, karena tentu kita tidak ingin apa yang terjadi di Semarang dan Ponorogo terjadi juga di sini. Sekian yang dapat kami sampaikan, terima kasih bagi yang telah memperhatikan pemaparan kami. Sebagai tim mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah turut andil dalam penyelenggaraan program kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.